Halo guys, perkenalkan nama saya Christian Emmanuel Wararak dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Politeknik Negeri Manado, dan saya akan menjelaskan tentang perawatan elemen penggerak. Kita masuk pada perawatan elemen penggerak. Setiap mesin perkakas terdiri dari beberapa elemen yang masing-masing mempunyai tugas sendiri tetapi saling mendukung antara satu dengan yang lain. Elemen sistem penggerak: 1. Kopling. Untuk memeriksa besarnya penyimpangan, siapkan peralatan yang diperlukan seperti strike HG, B Feller gauge, C dial indikator, D jangka sorong, seperti pada gambar yang ini guys. Pemeriksaan besar penyimpangan pada kopling. Lakukan pemeriksaan awal untuk mengetahui besarnya penyimpangan kopling, seperti pada gambar yang ini guys. Melepas kopling. Pada saat merawat kopling, tidak semua kopling harus dibuka dari porosnya, tetapi ada yang hanya digeser pada porosnya, seperti gambar yang ini guys. Ekstraktor yang digunakan untuk melepas kopling dengan suaian, cesak atau paksa, seperti pada gambar yang ini guys. Pemeriksaan kiausan kopling. Cairan yang digunakan untuk membersihkan kopling sebaiknya disesuaikan dengan bahan yang digunakan membuat kopling. A. Split self coupling. Kiausan terjadi pada lubang diameter dalam kopling. Periksa kondisi baut pengikat. Jika beban lebih terjadi akan merusak baut tersebut, seperti pada gambar ini. B. Spill self coupling. Kiausan terjadi pada lubang diameter dalam kopling. Periksa baut pengikat. Jika beban lebih terjadi akan merusak baut tersebut, seperti pada gambar ini. C. Flange coupling. Poros yang tidak satu sumbu akan mengakibatkan kiausan pada sisi kopling atau patahnya baut penghubung, seperti pada gambar yang ini. D. Double can clamping coupling. Periksa kondisi permukaan diameter dalam dan luar pada bus teorus, lubang diameter dalam flange dan baut penghubung. Pemindahan daya atau putaran berdasarkan kontak bidang dan tekanan, seperti pada gambar yang ini. E. Disc coupling. Kiausan akan terjadi pada pena dan lubang pena pada pengeringan akan menjadi besar. Overload menyebabkan pena akan menjadi bengkok, seperti pada gambar yang ini. F. Just coupling. Periksa rahang yang paling berhubungan satu dengan lainnya. Kiausan akan terjadi pada saat bagian sisi-sisi tersebut menerima putaran dan pada saatnya kopling mulai menerima beban.
seperti gambar yang ini. G. Gear coupling. Kerusakan akan terjadi pada gigi-gigi pada roda gigi dalam dan luar bila aus ganti roda gigi tersebut. Seperti ini roda gigi, guys. H. Kain kopling. Periksa bagian sisi dari roda gigi, rantai dan bagian sisi dalam dari rantai. Pin overload dapat menyebabkan lubang penyangga pena aus, seperti pada gambar yang ini. I. Pin and rubber bush coupling. Penyimpangan kesumbuan yang besar akan menyebabkan rubber bush akan haus. Overload yang terjadi akan mengubah bentuk rubber bush seperti pada gambar yang ini. J. Rubber tear coupling. Penyimpangan kesumbuan yang besar akan menyebabkan retak pada karetnya, seperti gambar ini. K. Spinner coupling. Penyimpangan kesumbuan yang lebih besar dari yang diizinkan mengakibatkan permukaan spinner yang menahan beban akan copot, mengalami kiausan, seperti gambar ini. L. Steel gear flexible coupling. Kerusakan utama terjadi pada pita pegasnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pita pegas diganti dengan pita pegas yang baru. Seperti ini gambarnya. M. Pocket for Helicat spring coupling. Pada jenis coupling ini yang sering terjadi kerusakan adalah pada pegasnya. Seperti ini gambar pegas. Memperbaiki dan mengganti bagian kopling yang rusak. Barang yang tidak dapat diperbaiki: pin, baut dan mur, disk, sel, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.